Nah, kita lihat persyaratan air pendingin. Air pendingin itu diolah sampai ke kualitas yang diperbolehkan memenuhi persyaratan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul di dalam sistem pendingin, ya, sistem air pendingin. Apa yang akan timbul? Antara lain akan terjadi korosi, deposit, akan terjadi pooling akibat aktivitas mikroba. Kenapa ada aktivitas mikroba? Karena airnya dingin, ya, karena masih ada mikroorganisme yang bisa hidup seperti alga misalnya. Alga itu kan mikroorganisme yang berklorofil, berfotosintesis. Dia akan mengubah atau menangkap CO2 dari udara, mengubahnya metabolitiknya menjadi karbohidrat dengan melepas oksigen. Nah, oksigen yang dilepasnya itu bisa memicu korosi. Nah, kenapa kalau misalnya korosi pada sistem air pendingin akan ada penyumbatan, akan ada perusakan pipa, ya. Kalau misalnya bocor akan merembes dia ke dalam fluida yang didinginkan atau kepada material yang didinginkan, akan terkontaminasi produk yang kita dinginkan. Kemudian selain itu efisiensi perpindahan naiknya tahanan dalam pipa serta penyumbatan pada pipa-pipa berukuran kecil karena keraknya makin lama makin tebal, maka akan diameter inside diameter pipa bagian dalamnya itu akan mengecil sehingga debit air yang akan diresirkulasi itu akan berkurang sehingga pendinginan tidak maksimal. Izin Bu, belum open mic Bu. Semalam pun kami kuliah kayak gini lah, bolak-balik dia unconnect. Nah, jadi kita akan mencegah terjadinya pooling. Pooling itu disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Kemudian mati dia mengendap. Nah, kemudian akan lama-lama akan menebang. Kemudian karena mikroorganisme itu juga busuk dia. Nah, persyaratan makanya perlu dipenuhi persyaratan
persyaratannya akan kita lihat nanti di tabel 61 ya, ini persyaratan. Konduktivitasnya harus lebih kecil dari 1000 meter ohm per sentimeter. Turbiditasnya kecil dari 10 ppm. Suspended solidnya yang dinyatakan sebagai CA3 dalam ppm kecil dari 100. Nah, total hardness itu Anda sudah tahu ya, bagaimana cara menghitungnya ya, total hardness-nya. Apa itu total hardness? Yang terdiri dari kation mana ditambah kation mana, kemudian bagaimana menghitung miligram ekivalennya. Udah tahu di atas sebelum-sebelumnya ini ya. Kemudian ada besi, berapa ppm kecil, totalnya kecil dari 1,0. Residu klorin antara 0,5 sampai 1,0 ppm. Silika lebih kecil dari 150 ppm. Total kromat 1,5 sampai 2,5 ppm. pH-nya antara 6,5 sampai 7,5. Jadi pH-nya di area normal. Nah, sistem air pendingin terbuka ini adalah lebih banyak masalah karena dia terbuka kan, lebih banyak masalah dibanding yang tertutup. Ada pengendalian, ada ada kerak. Nah, bagaimana caranya mengendalikan fouling kerak, kemudian korosi itu ya. Kita lihat dulu pengendalian pembentukan kerak. Apa kapur ya, merupakan kerak yang sering ditemui pada sistem air pendingin dan terbentuk jika kadar Ca dan alkalinitas air tinggi. Nah, jadi pengendalian yang dimaksud bagaimana supaya kerak itu tidak timbul. Nah, bisa dilakukan pengendalian, bisa dengan menjaga agar kadar Ca dan alkalinitas dalam air dan mencegah pengendalian kerak pada pertukaran pada permukaan logam. Nah, untuk mencegah pembentukan kerak dengan cara menjaga agar kadar Ca dan alkalinitas dalam air itu rendah bisa ditempuh dengan 2 cara. Pertama, menurunkan siklus konsentrasi air yang bersirkulasi. Misalnya ada pembuangan, jangan itu terus-menerus 10 tahun. Menambah asam misalnya H2SO4 agar pH air di bawah 7 ya. Nah, untuk maksud yang kedua dapat digunakan penghambat terjadinya kerak itu atau inhibitor kerak berupa apa? Berupa kemikal yang diinjeksikan ke dalam air pendingin tersebut. Nah, pengolahannya itu yang termasuk pengolahan internal ya. Nah, pengolahan sampai anion exchanger itu mulai dari air sungai disaring, diendapkan, diklarifikasi, terjadi koagulasi, di sand filter, disempurnakan pengendapan baru kation anion exchanger. Itu semuanya pengolahan terbuka. Nah, yang pengolahan tertutup itu adalah yang diinjeksikan di dalam aliran sistem air itu, diinjeksikan kemikalnya seperti polifosfat, fosfonat, ester fosfonat, dan poliakrilat ya. Nah, kecenderungan pembentukan kerak itu dapat diperkirakan menggunakan indeks LSI, Langelier Saturation Index, dan Reasoner Stability Index atau RSI. Jadi ada indeks LSI dan RSI.
Nah, fokus utama adalah menggunakan kedua indeks itu adalah untuk mengatur kondisi air pendingin agar air pendingin tidak membentuk kerak dan tidak bersifat korosif. Ya. Indeks LSI berharga positif, ada indikatornya ya. Kalau LSI berharga positif berarti air cenderung untuk membentuk kerak. Jadi kalau dari apa namanya parameter indikatornya diperiksa LSI-nya positif, maka akan membentuk kerak, bahaya, harus diturunkan. Dan jika berharga negatif, air tidak jenuh dengan CaCO3, maka cenderung untuk melarutkan CaCO3 yang bersifat korosif. Indeks dengan LSI dan harga RSI lebih kecil dari 6, apabila indeks LSI dan RSI kurang dari 6, menunjukkan kecenderungan pembentukan kerak. Dan jika lebih besar dari 6, berarti cenderung untuk melarutkan CaCO3 yang bersifat korosif. Jadi harus kandungan itu dapat dilihat pada tabel 62. Pengendalian korosi dilakukan dengan cara menambahkan chemical yang berfungsi sebagai inhibitor penghambat. Ya, penghambat terjadinya korosi. Bisa dijadikan sebagai penghambat itu bisa polifosfat, peroksida, dan molibdat. Dosis inhibitor yang digunakan setelah kadarnya mencapai harga tertentu. Nah, secara efektif disebut batas kritis. Dia di tabel ini berupa grafik Lamular Secretion Index ya, L lebih besar dari 6. Dia akan cenderung menimbulkan kerak. Kalau juga lebih kecil dari 6, dia akan melarutkan CaCO3 yang ada sehingga bersifat korosif. Ya. Nah, jika kadar inhibitor turun di bawah batas kritis, tadi kan kita harus mengetahui supaya bekerja inhibitor itu harus dia paling boleh disampaikan kadar ini. Nah, kondisi daripada harga LSI dan RSI yang di tabel ini menyatakan kondisi ini yang harus yang menyatakan daripada kondisi daripada air pendingin kita tersebut. Perlu diservis atau tidak servisnya?
Apalah ini? Nah, jadi klorin adalah chemical yang banyak digunakan untuk mengatasi pembentukan fouling ya, disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi dosis efektifnya antara 0,3 sampai 1 ppm. Nah, kemudian padatan yang tersuspensi di dalam air tersebut adalah masalah yang serius. Pada suspensi tersebut dapat menempel pada permukaan pipa panas sehingga mengakibatkan berkurangnya efisiensi perpindahan panas. Begini terus-menerus mengganggu sekali ya. Pada sistem air pendingin yang sekali lewat, tidak ada proses pemekatan ya, tidak ada terjadi pengkonsentrasan polutan ataupun bahan-bahan yang dikandung oleh air yang tidak kita inginkan di kualitas air pendingin. Nah, tapi kekurangannya sistem tertutup ini temperatur naik sehingga perlu usaha untuk menurunkan temperatur tersebut. Pengolahannya seringkali dimaksudkan untuk mencegah atau meminimumkan kerah atau korosi yang juga berfungsi untuk mengurangi fouling yang disebabkan oleh padatan yang tersuspensi dan oleh mikroorganisme. Nah, perlu untuk mencegah fouling tadi, kerah, dan untuk mencegah terjadinya endapan itu diinjeksikan chemical yang sama dengan pada sistem terbuka di atas tadi. Ada chemicalnya, klorin, ya, dan sebagainya yang tadi di atas itu.
Nah, pemakaian inhibitor pada sistem tertutup ini tidak efisien, ya, tidak efisien atau tidak praktis. Yang praktis adalah dengan melapisi permukaan dari dalam pipa itu dengan bahan yang tidak bersifat korosif, misalnya dengan plastik dan semen, ya. Oke, jadi sistem pengolahan air untuk industri di dalam utilitas yang kita pelajari ini sudah selesai. Mulai dari apa? Hari itu kita membicarakan pengolahan airnya, mulai dari air yang bersumber dari air sungai. Pertama di inletnya dipasang screen untuk memisahkan partikel yang berukuran besar yang mengapung. Kemudian dari situ dialirkan air ke bak pengendap, ke bak pengumpul atau bak pengendap, yang sekaligus untuk mengendapkan partikel yang bisa mengendap secara gravitasi. Oke, selesai di situ. Kemudian dari bak pengendap itu kita pompakan ke clarifier untuk tujuannya atau menyisihkan partikel yang tersuspensi. Nah, dengan penambahan koagulan. Nah, di situ akan diendapkan di clarifier itu. Karena belum sempurna pengendapannya, maka disempurnakan pengendapannya atau pemisahannya atau filtrasinya di sand filter. Nah, keluar dari sand filter, masuk ke menara air, ya, pengumpulan air. Ada yang didistribusikan ke domestik hanya dengan menginjeksikan klorin untuk desinfektannya. Sebagian yang mau ke air umpan boiler dilanjutkan pengolahan dengan menyisihkan kation dan anion yang terlarut. Dengan pertukaran dengan resin, ya, dengan resin menangkap kation dan anion terlarut. Kalau kation di kation exchanger, kalau anion yang mau ditangkap di anion exchanger. Nah, operasi daripada anion dan kation exchanger itu ada tahap pelayanan, ada tahap pencucian, ada tahap regenerasi, ada tahap pembilasan, ya. Nah, kemudian apa tujuannya itu? Untuk regenerasi itu tujuannya untuk menjadikan resin yang ada di dalam kation unggun yang berbentuk unggun yang ada di dalam kation atau anion exchanger tersebut kembali seperti semula, ya, yang kosong dengan muatan yang menempel sehingga dia dapat menempel kembali kation dan anion yang akan diserap. Nah, setelah itu masih ada yang tidak boleh masuk umpan boiler, dihilangkan di deaerator, yaitu gas-gas terlarut. Nah, kemudian setelah itu masih ada pengolahan internal dengan menginjeksikan kemikal, ya, untuk mencegah apa terjadinya saking tidak bolehnya fouling terjadi, kerak terjadi di dalam umpan boiler itu, maka diinjeksikan kemikal yang bisa menghambat pembentukan kerak tersebut. Nah, kenapa tidak boleh kerak, tidak boleh fouling, tidak boleh gas terlarut? Karena kalau dia ada fouling, ada kerak, dia menyebabkan endapan tersebut menyebabkan kerak, jadi kerak itu akan menghalangi mekanisme perpindahan panas yang optimal. Nah, kemudian selain daripada itu memicu korosi, ya. Nah, memicu korosi. Nah, kemudian karena di dalam sistem air umpan boiler yang kita gunakan, steam yang di-generate itu penggunaannya adalah di resirkulasi. Setelah digunakan, diambil panasnya, diambil panasnya itu dikembalikan ke boiler kembali.
Nah, air pendingin juga begitu. Dari reservoir tadi itu dialirkan ke unit pengolahan air pendingin yang sifatnya hampir sama dengan kualitas air umpan boiler, tetapi lebih rendah kualitasnya. Ya, suspended solidnya boleh tidak seketat daripada yang ada di dalam dipersyaratkan dalam air umpan boiler, lebih rendah. Tadi seperti yang kita lihatlah syarat-syaratnya itu. Muatan listriknya harus kecil dari 100 meter ohm atau yang lainnya suspended solidnya kecil dari berapa, yang itu tadi persyaratannya. Nah, setelah itu ada lagi chemical juga sama dengan air umpan boiler. Ada chemical yang disuntikkan yang berguna untuk menghambat pembentukan kerak. Menghambat pembentukan kerak supaya tidak terjadi penyumbatan di dalam pipa-pipa air pendingin yang bersih, yang berukuran kecil. Nah, kalau dipenuhi kerak, maka inside diameter daripada pipa itu, diameter bagian dalamnya akan mengecil karena ada kerak, sehingga air yang bisa dialirkan tambah sedikit debitnya. Nah, kemudian berdasarkan neraca massa mungkin tidak terpenuhi lagi temperatur yang diinginkan untuk didinginkan. Nah, jadi terjadi rugi-rugi panas. Nah, setelah itu apalagi yang di dalam CP di dalam pelajaran utilitas yang dari saya itu, Anda mampu memahami proses pengolahan air untuk kebutuhan industri. Nah, dalam hal ini karena kita di Indonesia kebanyakan sumber airnya sungai, makanya dipilih air sungai. Jarang air laut diolah menjadi air keperluan industri karena air laut, karena pengolahan air laut itu mahal, jadi air sungainya. Nah, kemudian bagaimana sekarang, bagaimana manajemen pengolahan air, pemakaian air di industri itu, bagaimana menghitung, memperkirakan kebutuhan air di dalam industri. Nanti di rancangan pabrik Anda, setelah Anda rancang pabriknya, ada prosesnya, sudah digambarkan aliran prosesnya, masuk dari sini, kemudian ada reaktornya menimbulkan panas, untuk mencapai kondisi tetap diperlukan pendingin. Nah, atau reaktornya itu harus dipanaskan baru mencapai titik reaksinya, dipanaskan dengan apa? Dengan steamnya. Nah, kemudian ada lagi keluar produknya panas, dilewatkan melalui heat exchanger, berapa air pendingin yang diperlukan untuk mendinginkan sampai temperatur yang diinginkan, atau berapa temperatur yang berapa panas yang dibutuhkan untuk berapa panas yang diserap daripada fluida, katakan saja kalau fluida atau material yang akan didinginkan berpindah ke air pendingin tersebut. Dari situ, dari mana dapatnya itu? Dari neraca massa dan neraca energi. Dapatlah dia itu kebutuhan air pendingin dan kebutuhan air untuk umpan boiler keseluruhannya, ditambah dengan kebutuhan air untuk domestik di pabrik tersebut. Yang domestik termasuk yang kantor, yang kantin, yang tempat ibadah, ya, di rumah karyawan berapa. Nah, kemudian ada lagi air yang digunakan, air proses, kemudian air untuk nyuci peralatan, kemudian air apa lagi yang digunakan? Air umpan boiler dan air pendingin. Nah, totalnya itu dapatlah, ya, total daripada kebutuhan air itu dapat. Nah, jadi setelah itu, setelah dapat total kebutuhan air, Anda akan mengolah air tersebutlah yang memenuhi spesifikasi dengan tujuan tertentu. Kalau air untuk domestik, persyaratannya ini. Air untuk umpan boiler, persyaratannya ini. Air untuk pendingin, persyaratannya ini. Nah, khusus untuk air pendingin dan air umpan boiler itu diresirkulasi penggunaannya. Jadi diperkirakan itu hilang dalam perjalanan itu apakah menguap atau bocor 25%.
Yang lainnya 75% itu bolak-balik air yang terolah tadi itu. Nah, sehingga fresh water yang akan Anda tambahkan di dalam air pendingin ataupun air umpan boiler itu adalah 25%. Nah, begitulah cara menghitung kebutuhan air di industri yang akan berjalan tersebut. Nah, begitulah cara menghitung perkiraan penggunaan atau kebutuhan air di dalam rancangan pabrik yang akan Anda desain nantinya. Dari flowsheet, lihat unit-unitnya mana yang menggunakan air, unit-unit mana yang menggunakan steam, unit-unit mana menggunakan air pendingin. Kebutuhannya bisa diambil setelah dihitung di neraca massa dan neraca energi, dapat massa air yang dibutuhkan sebagai pendingin, massa air yang dibutuhkan, massa steam yang dibutuhkan sebagai pemanas, massa air yang digunakan sebagai pencuci misalnya. Kemudian untuk domestik biasanya ada di dalam ketentuan-ketentuan berapa liter per kapita per orang, berapa orang karyawannya. Nah, tambah 25% untuk safety-nya, ya semuanya tambah 25%. Itulah air yang akan Anda olah di instalasi pengolahan air di utilitas nantinya. Oke, jadi yang paling banyak biaya mengolah air adalah air untuk kebutuhan air umpan boiler, ya, karena persyaratannya ketat, harus tidak boleh padatan tersuspensi, tidak boleh kation anion terlarut, tidak boleh gas terlarut, ya. Nah, jadi sehingga penggunaannya dalam industri itu umumnya diresirkulasi. Kalau sekali lewat aja menggunakan biaya yang mahal, ya. Tapi kalau sekali lewat tidak akan terjadi akumulasi daripada zat-zat yang menimbulkan kerak misalnya. Nah, oke. Untuk bahan utilitas yang materi dari saya sudah habis. Tolong berdiskusi dengan kelas D untuk mendapatkan waktu yang tepat yang bisa sama-sama semua kalian dalam mengukur CP paling lambat minggu depan, ya. Paling lambat minggu depan kasih tahu ke Ibu, Bu, hari ini jam sekian gitu. Kami malam boleh, malam juga boleh. Kalau malam baru ada waktunya, ya. Sore boleh, kecuali hari libur tidak boleh, nanti tidak terrekod. Oke. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah sampai di sini. Nah, kalian harus belajar mulai dari tahap prosesnya, ya, prosesnya mulai dari inletnya masuk ke dalam unit pengolahan, apa yang dilaluinya, alat apa, bagaimana bekerja alat itu. Kemudian masuk ke alat berikutnya, misalnya pengendapan, bagaimana sistem pengendapan di situ. Nah, kemudian setelah itu masuk ke clarifier. Di clarifier terjadi proses apa, mekanismenya seperti apa. Kemudian masuk ke sand filter untuk menyempurnakan pengendapan yang belum sempurna di dalam clarifier. Kemudian masuk anion cation exchanger. Nah, bagaimana prinsip penghilangan kation dan anion tersebut? Bagaimana
mengoperasikannya, ada pengoperasiannya tadi, ada tahap-tahapannya, ada tahap layanan atau servis, ada tahap pencucian, atau kemudian ada tahap regenerasi, kemudian ada tahap pembilasan. Tujuannya semua apa itu ya? Nah, pada tahap regenerasi apa yang terjadi? Seperti apa mekanismenya? Oke, bisa Anda gambarkan ya. Nah, resinnya itu mengandung apa untuk menangkap kation, misalnya kalau di kation, dan bagaimana meregenerasinya, apa yang perlu ditambahkan untuk kembali si resin tersebut seperti semula, ya, yang siap digunakan. Di anion juga begitu. Setelah itu masuk ke deaerator. Di deaerator akan dihilangkan gas-gas terlarut. Kenapa itu gas terlarut tidak boleh? Harus Anda tahu ya. Nah, kenapa terjadi pooling? Apa penyebab pooling? Apa yang penyebab kerak? Harus Anda tahu. Nah, apa yang ditimbulkan mikroorganisme apabila ada di dalam aliran air pendingin? Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap biaya misalnya kan? Nah, bagaimana terhadap efisiensi proses yang ada misalnya ya. Nah, kalau misalnya pipanya itu penuh dengan kerak, apalagi pipanya kecil, penuh dengan kerak, bagian inside diameternya mengecil, sehingga debit air akan berkurang, sehingga tidak tercapai kondisi operasi yang diinginkan untuk pendinginan. Kalau pula di boiler, apa pula yang disebabkan oleh kalau ada kerak atau pooling, atau terjadi korosi, apa bahayanya? Kemudian apa kerugiannya? Oke. Jadi Anda harus tahu itu. Terus terakhirnya tadi bagaimana Anda menghitung, memperkirakan penggunaan jumlah air di dalam kebutuhan air di dalam industri. Air apa saja, bagaimana cara mendapatkan nilai daripada air yang dibutuhkan tersebut. Kemudian alasannya kalau untuk air umpan boiler dan air pendingin kenapa? Diresirkulasi. Alasannya tahu. Karena diresirkulasi itu maka perlu ini gitu ya. Oke. Sudah Ibu kasih semua kisi-kisinya. Mudah-mudahan Anda bisa membacanya kembali dan menambah bahan bacaan Anda dari internet dengan searching di googling di internet, Anda lebih paham, lebih banyak tahu, dan sehingga nanti diadakan waktu kita laksanakan pengukuran capaian pembelajaran, Anda memenuhi persyaratan memenuhi capaian pembelajaran, artinya Anda lulus. Oke. Ya. Ya, Bu. Absennya dan monitoring setelah nanti kita melakukan pengujian CP baru dikirim ke Ibu, ya. Baik, Bu. Oke.